Waktu itu gue dari Jakarta, hendak pergi ke teman gue di daerah Kabupaten Bogor dengan berkendara menggunakan mobil. Gue berangkat dari rumah jam 7 malam. Gue sampai di tempat teman gue jam setengah 9 malam. Memang lokasinya masuk ke area komplek pergudangan dan melewati komplek pergudangan gudang kosong, dan ada jembatan besar di bawahnya kali besar. Lokasi itu memang dulunya sebelumnya gunung, dan di belah gunung itu untuk jalan dan dibuat seperti pabrik dan juga kawasan pergudangan. Pas gua mau pulang dari tempat teman gua pun mengingatkan untuk tidak menggunakan maps. Gua aneh pesan yang dia bilang, cuma gua nggak hiraukan. Akhirnya gua mengikuti jalur yang sebelumnya yang dilewati untuk mencapai pintu tol. Gue bercanda dengan teman gue, mengatakan, emang kenapa? Tempat lu banyak begal. Teman gue pun hanya menjawab, udah lu ikutin aja. Jalanlah gue pulang dari tempat teman gue. Gue pulang dari tempat teman gue itu jam 11 malam. Memang setelah beberapa ratus meter, teman gue pun langsung menelpon gue secara video call untuk mengarahkan jalan. Dalam hati gue seperti aneh, kenapa sampai segitunya. Cuma gue tetap mengikuti arahannya. Pas sampai di pom bensin, dia pun bilang kalau udah sampai pom bensin kabari. Akhirnya dia menutup teleponnya, karena memang dia bilang, lu tinggal lurus aja, ketemu jembatan dan terowongan, lu udah sampai di pintu tol. Gue tetap mengikuti arahannya. Akan tetapi pas gue lurus, tiba-tiba gue lihat seperti ada kabut. Jalannya cuma ada muter balik. Mau gak mau gue mengikutinya. Cuma gue berpikir untuk menelpon teman gue, cuma gak diangkat-angkat. Gue mengikuti jalannya. Dari kejauhan gue ngeliat ada warung. Warung itu seperti bilik kayu yang menjual minuman dan makanan. Gue berhenti dan membeli minum. Gue menanyakan ke bapak-bapak yang berjaga. Memang bapak-bapak tersebut seperti berpakaian ala zaman dulu, hanya menggunakan peci, sarung, dan baju kemeja. Gue menanyakan ke bapak-bapak itu, Pak, arah ke pintu tol di mana? Bapak-bapak itu pun hanya mengayunkan tangannya ke arah yang berlawanan, yang dibilang teman gue. Akhirnya gue pun bingung. Di situ gue duduk sebentar sambil menelpon teman gue lagi. Gue lihat di handphone pun berdering, nyambung kan, tetapi gak diangkat-angkat. Gue berpikir mungkin sudah tidur teman gue. Gue mengikuti arahan yang ditunjuk bapak-bapak tadi. Di perjalanan gue melihat bangunan-bangunan tua, gudang-gudang yang memang sudah tidak ada orangnya. Gue melihat jam, di situ jam sudah jam 1. Gue tetap jalan terus. Akhirnya gue bertemu jembatan. Kan tetapi gue merasa jembatan ini yang sebelumnya gue lewati, yang mana dari arah rumah temen gue. Cuma gak gue hiraukan. Gue tetap jalan. Dari kejauhan gue lihat ada kakek-kakek yang menggendong kayu dan duduk setelah jalan di depan jembatan. Kakek-kakek itu pun menjawab. Gue buka kaca. Gue bertanya, Pak, jalan arah ke pintu tol di mana? Kakek pun itu menjawab, Adek mau kemana? Gue bilang, saya mau pulang Pak, cuma gak ketemu jalan tol yang setelah jembatan. Kakek pun memberitahukan lagi, kamu jangan lurus, lebih baik putar balik. Tidak ada jalan ke sana untuk kamu. Nanti kamu tidak bisa pulang. Gue heran, ini kakek ngomong apa? Gue masih tetap telepon teman gue, kan, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya gue mengikuti arahan kakek itu. Pas gue jalan balik, tiba-tiba teman gue menelpon. Dia berkata, lu di mana? Gue telepon-telepon lu nggak angkat. Sekalinya angkat nggak ada suaranya. Gue dengar pun diam dan semakin aneh. Gue jawab,
Gue nggak nemu jalan pulang, Bor. Ini di mana? Jalan mentok, ada ke kanan, ada lurus. Tadi gue ketemu kakek-kakek bilang jangan lurus, muter balik aja. Temen gue pun memberitahukan lagi, ikutin aja. Lu muter balik, lurus terus sampai ketemu jembatan. Nanti lu sambil berdoa jalannya. Gue mulai takut temen gue ngomong begitu. Cuma akhirnya gue ngikutin arahannya. Dia bilang kalau ada yang stopin atau ketemu apapun, lu tetap lurus aja. Gak lama ketemu pom bensin awal gue tadi. Gue melihat jam di situ, ternyata jam sudah jam 5 pagi. Perasaan gue nggak sampai 1 jam gue jalan tadi. Akhirnya gue ketemu pintu tol untuk pulang. Gue pun menceritakan apa yang gue alami ke teman gue di telepon. Dia pun bilang ke gue, pas telepon lu mati tadi, dia menelpon lagi, cuma nggak diangkat. Sekalinya diangkat nggak ada suaranya. Gue juga bilang, gue telepon lu nggak ngangkat, Bor. Gue ngerasa seperti ada yang bawa. Gue jalan muter-muter tapi nggak sadar. Gue bilang ke temen gue, terus siapa kakek-kakek yang bawa kayu tadi yang ngasih tahu gue jalan? Temen gue jawab, dia bilang mungkin penduduk asli sini, bro. Zaman dulu yang bantu nemuin lu jalan. Sebenarnya gue masih nggak percaya apa yang gue alamin. Begitulah ceritanya.